Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya dengan Gabriel dan saya ingin mengucapkan selamat datang di channel Renungan Harian Singkat Kristen. Marilah kita bersama-sama belajar firman Tuhan untuk dikuatkan, dipulihkan, dan semakin dekat dengan hati Tuhan setiap hari. Kiranya renungan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mulai renungan kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami setiap kebenaran firman Tuhan, menguatkan hati kami, dan memberikan damai sejahtera dalam setiap pergumulan hidup kami. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini natsnya terambil dari 2 Samuel 9 ayat yang ke-13. 2 Samuel 9 ayat 13 saya bacakan buat kita semua. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ada banyak orang di dunia ini yang hidup dengan perasaan tidak layak, saudara. Merasa diri terlalu gagal untuk dipakai Tuhan. Terlalu banyak masa lalu yang rusak, terlalu banyak kelemahan yang disembunyikan di balik senyuman dan pelayanan. Dari luar mungkin terlihat kuat, tapi di dalam hati ada suara kecil yang terus berkata, "Tuhan, apakah Engkau masih menerimaku?" Dalam kisah Mephiboset adalah kisah yang sangat indah bagi jiwa-jiwa yang letih seperti itu. Ia bukan tokoh yang kuat, ia bukan pahlawan berperang, ia bukan orang yang berpengaruh. Bahkan Alkitab berkali-kali mengingatkan bahwa kedua kakinya timpang. Timpang pada zaman itu bukan hanya soal keterbatasan fisik, itu juga melambangkan kelemahan, ketidakmampuan, dan kehidupan yang penuh ketergantungan dalam budaya kerajaan. Orang cacat sering dianggap tidak layak tampil di istana. Namun, justru orang seperti inilah yang dipanggil Daud untuk duduk makan di mejanya. Dan disinilah Injil mulai bersinar dengan begitu lembut. Mephiboset diterima bukan karena dirinya hebat, tetapi karena Daud mengasihi Yonatan ayahnya. Kasih perjanjian antara Daud dan Yonatan membuat Mephiboset yang tersingkir menjadi seorang tamu tetap di meja raja. Saudaraku, bukankah itu gambaran yang sangat indah tentang kita dan Kristus? Kita diterima oleh Bapa bukan karena kita sempurna, melainkan karena Yesus yang dikasihinya. Kita datang dengan kaki yang timpang secara rohani, dengan hati yang penuh luka, dengan masa lalu yang berantakan. Tetapi kasih karunia mempersilahkan kita duduk bersama-sama dengan Dia, yaitu dengan Tuhan. Sebelum Daud memanggil Mephiboset, ia tinggal di Lodebar. Tempat itu bukan daerah yang terkenal yang makmur. Nama Lodebar sendiri mengandung arti yang suram, yaitu tempat tanpa padang rumput, tempat yang kering, tempat tanpa pengharapan. Mephiboset hidup tersembunyi di sana. Ia mungkin hidup dengan ketakutan. Sebagai cucu Saul, ia bisa saja mengira Daud akan menyingkirkannya demi keamanan tahtanya. Namun ternyata Daud tidak datang membawa pedang, ia datang membawa kasih. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat tersebut tertera pada 2 Samuel 9 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Mephiboset tidak mencari Daud terlebih dahulu, tetapi Daudlah yang mencari dia.
Bukankah itu juga yang Tuhan lakukan kepada kita? Banyak orang berpikir karena menemukan Tuhan karena usaha mereka sendiri. Tapi sebenarnya kasih karunia sudah lebih dahulu mencari kita. Bahkan kita menjauh, Tuhan masih mengetuk hati kita. Saat kita jatuh dalam dosa, kecewa, atau merasa tidak layak berdoa lagi, Tuhan tetap memanggil nama kita. Ada orang yang hari ini merasa hidupnya seperti Lodebar, kering, sepi, tidak punya arah, pelayanan terasa hambar, doa juga terasa dingin, hati yang mudah lelah, bahkan ada yang diam-diam berkata, Tuhan mungkin sudah kecewa padaku. Tetapi dalam renungan ini datang seperti suara Daud kepada Mephiboset. Jangan takut. Kasih Tuhan tidak berhenti hanya karena kondisi kita buruk. Justru seringkali Tuhan menemukan kita di titik paling rendah dalam hidup. Ketika Mephiboset berdiri di hadapan Daud, ia berkata di dalam 2 Samuel 9 ayat 8, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Itulah bahasa kerendahan hati yang sangat dalam. Mephiboset tahu dirinya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Namun Daud tidak mengusirnya. Ia malah memberinya tempat tetap di meja kerajaan. Saudaraku, keselamatan kita jugalah demikian. Kita sering tanpa sadar berpikir bahwa Tuhan lebih mengasihi kita ketika kita sedang rajin berdoa, aktif melayani, atau hidup rapi secara rohani. Sebaliknya, saat kita gagal, kita merasa akses kepada Tuhan tertutup. Tetapi Injil berkata, kita diterima karena Kristus. Bapa memandang kita melalui karya Yesus. Ketika darah Kristus menutupi hidup kita, maka sekalipun kita penuh kelemahan, Tuhan tetap menyebut kita anak-anak-Nya. Bayangkan meja makan Daud itu. Di sana ada para pahlawan kerajaan, ada para pejabat, ada orang-orang penting. Namun di tengah meja itu duduklah seorang yang lumpuh pada kedua kakinya. Dan saat taplak meja kerajaan menutupi tubuh bagian bawahnya, tidak lagi terlihat siapa yang timpang. Gambaran ini begitu menghibur ketika kita duduk di meja kasih karunia. Tuhan tidak lagi melihat kita berdasarkan kehancuran masa lalu kita. Ia melihat Kristus yang menutupi kita dengan kebenarannya. Itulah sebabnya orang percaya tidak hidup dalam penghukuman terus-menerus. Ya, kita masih bertumbuh. Ya, kita masih berjuang melawan dosa. Tetapi identitas kita tidak lagi ditentukan oleh kegagalan kita, melainkan oleh kasih Kristus. Alkitab tetap mencatat bahwa Mephiboset timpang. Sangat menarik. Sekalipun ia sudah tinggal di istana, kecacatannya tidak langsung dihilangkan. Kadang kita berpikir kalau Tuhan sungguh mengasihi kita, maka semua kelemahan harus langsung hilang. Semua pergumulan selesai. Semua air mata berhenti. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang percaya yang sungguh mengasihi Tuhan, tetapi masih bergumul dengan ketakutan. Ada yang masih berjuang melawan trauma masa lalu. Ada yang tetap hidup dengan tubuh yang sakit. Ada yang melayani sambil memikul hati yang pernah hancur. Dan seringkali iblis memakai kelemahan itu untuk menuduh. Kalau kamu benar dikasihi Tuhan, mengapa kamu masih seperti ini? Namun, kasih Mephiboset menunjukkan sesuatu yang sangat indah. Kecacatan tidak membatalkan tempatnya di meja raja. Demikian juga kelemahan kita tidak membatalkan kasih Tuhan.
Rasul Paulus pernah berkata, "Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kadang Tuhan tidak segera mengangkat kelemahan tertentu supaya kita belajar bergantung kepadanya setiap hari. Orang yang merasa dirinya kuat seringkali berjalan tanpa doa. Tetapi orang yang sadar dirinya lumpuh akan terus memegang tangan Tuhan. Dan bukankah lebih baik berjalan lambat bersama Tuhan daripada berlari jauh tanpa Dia? Meskipun Mephiboset hidup di istana, kelumpuhannya tetap membatasi dia. Ketika Daud harus melarikan diri dari Yerusalem akibat pemberontakan Absalom, Mephiboset tidak dapat ikut. Dalam keadaan itu, Siba memfitnah dan mengambil keuntungan. Di sini ada pelajaran penting. Kelemahan rohani membuat seorang mudah disesatkan, mudah terluka, mudah jatuh dalam kebingungan. Hari-hari ini banyak orang percaya hidup tanpa pertumbuhan rohani yang sehat. Firman Tuhan jarang direnungkan. Doa mulai ditinggalkan. Ibadah hanyalah formalitas. Akibatnya, ketika masalah datang, iman kita langsung goyah. Sedikit kekecewaan membuat mereka menjauh dari Tuhan. Sedikit tekanan membuat mereka kehilangan damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Ia tidak ingin kita tetap bayi rohani selamanya. Kasih karunia bukan alasan untuk tetap lemah. Kasih karunia justru memberi kekuatan untuk bertumbuh. Kalau hari ini iman kita terasa lemah, jangan menyerah. Datanglah kembali kepada Tuhan. Bangun kembali mezbah doa yang mulai dingin. Bacalah firman. Bukan hanya rutinitas, tapi sebagai makanan jiwa kita. Kadang kita terlalu sibuk mengurus banyak hal sampai jiwa kita kurus tanpa sadar. Padahal hati manusia tidak bisa hidup sehat tanpa kehadiran Tuhan. Setiap hari Mephiboset makan di meja Daud. Itu berarti setiap hari ia menerima kasih, penerimaan, dan persekutuan. Tuhan juga mengundang kita terus datang kepadanya. Meja Tuhan bukan hanya tempat makan. Itu adalah tempat pemulihan bagi kita. Di hadirat Tuhan, orang berdosa dipulihkan, orang letih dikuatkan, orang kecewa dihiburkan, orang yang tidak layak kembali dipeluk oleh kasih karunia. Betapa banyak orang hari ini hidup haus secara rohani. Mereka mencari pelarian kemana-mana, hiburan, kesibukan, media sosial, validasi, tetapi hati tetap kosong. Mengapa saudara-saudara? Karena jiwa manusia diciptakan untuk duduk dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan persetujuan dengan Tuhan. Jadi saya ingatkan, tidak ada yang dapat menggantikan persekutuan dengan Tuhan. Dan indahnya Tuhan tidak berkata, datanglah setelah kamu sempurna. Justru Tuhan berkata, datanglah. Datang dengan air mata, datang dengan kelemahan, datang dengan hati yang masih berjuang, datang bahkan ketika doa ini terasa berat. Karena kasih karunia tidak bekerja setelah kita layak. Kasih karunia bekerja justru saat kita menyadari bahwa kita tidak layak. Sebagai implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, belajarlah hidup tanpa menyembunyikan kelemahan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak terkejut dengan pergumulan kita. Jangan hanya datang kepada Tuhan dengan versi terbaik diri kita. Datanglah dengan kejujuran. Doa yang jujur lebih berharga daripada kata-kata rohani yang kosong. Jangan membangun identitas dari kegagalan masa lalu.
Mungkin dulu kita pernah jatuh, pernah mengecewakan Tuhan, pernah salah langkah. Tetapi jika Tuhan sudah menerima kita, janganlah terus menghukum diri kita sendiri. Anak Tuhan hidup oleh anugerah, bukan oleh rasa bersalah yang berkepanjangan. Bertumbuhlah dalam iman. Jangan puas hanya menjadi percaya, tetapi tidak bertumbuh. Luangkan waktu untuk membaca firman. Peliharalah kehidupan doa. Carilah komunitas rohani yang sehat. Jangan berjalan sendiri. Iman yang sehat membuat kita tetap kuat saat badai itu datang. Jadilah seperti Daud bagi orang lain. Ada banyak Mephiboset di sekitar kita. Orang-orang yang merasa tersisih, gagal, dan tidak layak. Mungkin mereka ada di gereja. Mungkin ada di rumah sendiri. Mungkin sahabat kita yang diam-diam sedang kehilangan harapan. Jangan cepat menghakimi. Tunjukkanlah kasih Kristus. Kadang satu pelukan, satu doa, atau satu perhatian sederhana bisa menjadi bukti nyata kasih Tuhan bagi seseorang. Sebagai kesimpulan renungan ini, saudaraku yang terkasih, kisah Mephiboset adalah kisah Injil. Kita adalah orang-orang yang timpang karena dosa. Kita tidak punya kelayakan untuk duduk di hadapan Raja. Tetapi karena Yesus Kristus, kita diundang masuk ke meja kasih karunia. Dan yang indah adalah Tuhan tidak hanya menerima kita sesekali, Ia memberi kita tempat tetap di mejanya. Mungkin hari ini langkahmu masih tertatih-tatih. Mungkin hatimu masih penuh pergumulan. Mungkin imanmu belum sekuat orang lain. Tetapi jika engkau milik Kristus, tempatmu di meja Tuhan tetap tersedia. Datanglah kembali kepadanya, duduklah dekat hatinya, dan biarkan kasih karunia Tuhan memulihkan jiwamu sedikit demi sedikit. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tidak hanya menikmati meja kerajaan, tetapi juga terus bertumbuh sampai suatu hari nanti kita berdiri sempurna di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami diterima bukan karena kekuatan atau kebaikan kami, tetapi karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Tuhan, seringkali kami datang kepadamu dengan hati yang lemah, langkah yang tertatih, dan jiwa yang penuh dengan pergumulan. Ada saat-saat kami merasa tidak layak, merasa gagal, bahkan merasa jauh dari hadirat-Mu. Namun hari ini Engkau mengingatkan kami melalui kisah Mephiboset bahwa kasih karunia-Mu tetap membuka tempat bagi kami semua di meja-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk hidup melekat kepadamu. Pulihkanlah hati yang terluka. Kuatkan iman kami yang mulai lemah, dan bangkitkan kembali jiwa kami yang letih. Tolonglah kami supaya tidak hidup dalam rasa bersalah terus-menerus, tetapi belajar berjalan dalam pengampunan dan kasih. Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang berada dalam Lodebar, kehidupan yang tempat yang kering, sepi, penuh air mata dan kehilangan harapan, biarlah tangan-Mu sendiri menjangkau dan mengangkat mereka kembali. Biarlah Roh Kudus-Mu menghibur, menenangkan, dan memulihkan. Kami juga berdoa supaya hidup kami boleh menjadi saluran kasih bagi orang lain. Ajarkan kami untuk menerima, mengasihi, menguatkan sesama seperti Engkau telah menerima kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sebab sampai hari ini Engkau tetap setia. Kasih-Mu tidak berubah, dan anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan menguatkan setiap hati yang lemah, menghibur yang sedang terluka, memulihkan yang sedang jatuh, dan memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kita, tangan Tuhan menuntun, kasih-Nya memelihara, dan anugerah-Nya cukup bagi kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua.